Yosaminasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 991. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Cover story Gang BG Oh My Family memasuki episode 35. Episode sebelumnya, Lola dan Chiffon membantu sang ayah Pound untuk naik ke kapal. Setelah 26 tahun, akhirnya Pound untuk pertama kalinya dapat memeluk anak-anaknya. Mengharukan sekali momen pertemuan keluarga yang telah lama terpisah ini. BG dan Pes juga terlihat bahagia melihat momen tersebut. Yos, setelah menanti selama 2 minggu, One Piece chapter 991 rilis. Dan 9 chapter lagi menuju chapter 1000 yang dijanjikan oleh Oda akan muncul karakter penting pada chapter tersebut. Ya, kita tunggu saja ya. Chapter 990 lalu, kita dikejutkan oleh Diss Drake yang tiba-tiba muncul membantu Luffy menghajar seorang number dan meminta untuk bergabung. Akibat tindakan Diss Drake tersebut, pada chapter ini banyak orang yang kaget, seperti kakek Hyo dan para samurai, pasukan Beast Spirit, dan tak terkecuali rekan Tobiropo Diss Drake, yaitu Page One ikutan kaget. Diss Drake teringat kembali perbincangannya dengan Koby mengenai Luffy. Koby bercerita jika Luffy menjadi teman akan sangat akrab, tetapi jika jadi musuh akan sulit untuk dijangkau. Koby juga menjelaskan jika Luffy memiliki kekuatan yang dapat memikat orang. Seperti yang pernah dikatakan oleh Takanome, jika Luffy mempunyai kekuatan yang paling ditakuti oleh lautan, yaitu mengubah musuh menjadi teman. Luffy yang mendengar permintaan Drake untuk bergabung, menanyakan tujuannya, apakah untuk mengalahkan Kaido. Diss Drake hanya mengatakan jika tujuannya sama untuk mengalahkan Kaido, tetapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Zoro langsung menyerang Drake, karena dia tahu jika Drake bekerja untuk Kaido seperti Hawkins. Drake membela diri dan mengatakan jika Kaido telah membuangnya. Zoro, Franky, dan Jinbe meminta Diss Drake untuk menjauh dari Luffy. Namun, sang Baka Sencho dengan santai menyetujui aliansi dengan Drake dan langsung diprotes oleh Zoro, Franky, dan Jinbe. Dari kejauhan, terlihat Page One dan Ulti memperhatikan Kapten Mugiwara no Luffy. Melihat kondisi tersebut, para samurai berusaha menghalangi Page One dan Ulti agar tidak mendekati Luffy. Namun, tindakan samurai sia-sia karena Page One dan Ulti berubah ke mode Zoan Dinosaurus dan mulai menyerang. Melihat Page One, Sanji teringat saat dia bertarung di ibu kota bunga dulu. Dasar Sanji yang diperhatikan malahan cewek cantik di sebelah Page One yang tidak lain adalah Ulti. Page One mulai mengejar Luffy dan bersiap menyerang. Tiba-tiba, Page One terkena ledakan dahsyat dari tembakan Pop Green Usopp. Ulti langsung panik dan khawatir melihat adik kecilnya terkena serangan. Dan muncullah sang navigator cantik Nami yang bilang jika dia akan memusnahkan Kadal. Namun, yang berbicara provokatif tersebut ternyata bukanlah Nami, melainkan Usopp yang bersembunyi di belakangnya. Nami berteriak untuk menyerbu, tetapi tindakannya berlawanan dengan perkataannya. Dia berlari menjauh dan diikuti oleh Usopp. Kata-kata provokatif Usopp berhasil membuat Page One dan Ulti murka. Dua Tobiropo sudah ditangani oleh Nami dan Usopp. Luffy pun melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Kinemon di atap bersama Sanji. Tiba-tiba, Kenbun Sokuno Haki Luffy aktif, dan dia menyuruh Sanji untuk menutup telinga. Benar saja, ternyata dari kejauhan Scratchman Apo melancarkan serangannya. Apo kaget karena Luffy telah mengetahui cara mengatasi jurus Apo dengan tutup telinga. Melihat 3 number babak belur, Apo begitu kaget. Karena selama ini para number telah menghancurkan banyak desa, namun sekarang kondisinya malah babak belur. Ternyata Apo tidak sendirian, dia bersama number Hacha. Sanji menyarankan Luffy untuk tidak berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Jinbe menjelaskan jika number merupakan sebuah ancaman yang besar. Dan Franky khawatir jika persediaan kolanya tidak cukup untuk mengalahkan 10 number tersebut. Tak disangka, ternyata Hacha tertarik dengan Franky Shogun. Melihat situasi tersebut, Jinbe meminta Franky untuk keluar dari istana agar number tersebut tidak menyerang para samurai. Dan benar saja, Hacha mulai mengejar Franky. Franky berkata jika Hacha akan menyesali perbuatannya karena memperlakukan Franky seperti mainan. Di lain tempat, terlihat Zoro yang masih bersitegang dengan Diss Drake.
Drake menjelaskan jika kemenangan bajak laut topi jerami memberinya keuntungan. Mendengar jawaban tersebut, Zoro tidak puas karena masih ada yang disembunyikan oleh Drake. Dari kejauhan, terlihat Apo yang sedang mencoba memanggil number lain. Dan tanpa pikir panjang, Zoro dan Drake menyerang Apo. Drake bilang jika dari awal memang dia membenci Apo. Namun, tiba-tiba ada tembakan muncul. Ternyata, tembakan tersebut datang dari Queen yang membawa machine gun. Sepertinya Drake curiga jika Queen menggunakan peluru batu laut, karena jika menggunakan peluru biasa, tidak akan seoptimis itu menyerang. Scene berganti ke atap tengkorak Onigashima. Terlihat Jack yang sudah babak belur, bersimbah darah dan tumbang. Tak disangka Kaido datang untuk menolong Jack. Jack meminta maaf kepada Kaido karena telah kalah. Namun Kaido berkata, jika bukan Jack yang lemah, tetapi Neko Mamushi dan Inuarashi yang terlalu kuat dalam wujud sulong. Akhirnya, wujud sulong Neko dan Inu terlihat dengan jelas setelah chapter kemarin hanya siluetnya saja. Kaido berkata, jika banyak pasukannya yang terluka karena sulong Sukuming. Namun, para Sukuming juga telah mencapai batasnya. Kinemon sangat berterima kasih kepada Sukuming karena telah membantu membereskan pasukan Kaido. Kaido berkata kepada Akazaya jika mereka tidak akan bisa menghindar dan bersiap melancarkan jurus napas naganya Boro Breath. Dengan gagah berani, Kinemon melancarkan jurus pembelah api miliknya. Tak ada api yang tak bisa ditebas oleh Kinemon. Para Akazaya berkata jika mereka tidak akan menghindar karena telah lelah bersembunyi. Akazaya telah bersiap mati sebagai samurai Kozuki Oden dan akan membawa Kaido mati bersama mereka. Chapter depan sepertinya akan terjadi pertarungan antara Akazaya dengan Kaido. Semoga saja Luffy datang tepat waktu untuk ikut join pertempuran itu. Kita tunggu saja minggu depan karena tidak ada jadwal libur. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andri Hako.